Mau diulang dari mana? Dari awal? Mau dijelaskan dari awal lagi? Ya boleh Bu, dari awal boleh. Oke, kalau dengan slope deflection, ya prinsipnya pertama kita harus tahu dia sebagai portal. Sama sih dengan cross nanti. Kalau kita udah bicara analisa struktur statis tertentu, itu kita harus bisa membedakan antara portal yang tetap ataupun ada portal yang dengan pergoyangan. Pergoyangan itu yang delta, ya. Tapi kalau rotasi itu udah pasti. Kalau dia kena beban, pasti semua ujung-ujung titiknya ini pasti terjadi rotasi, ya. Tapi yang pergoyangan itu beda karena kalau dia sebagai portal tetap, ya berarti kita mengerjakannya hanya portal tetap saja. Tapi kalau dia ada pergoyangan, kita harus gambar. Karena kalau kalau portal tetapnya nggak usah digambar, nggak masalah, tinggal masukin rumus, kan nggak ada deltanya ya, pasti ujungnya muter. Tapi kalau ada pergoyangan itu harus digambar, ya. Nah, gambarnya berarti kita harus tentukan dulu deltanya itu ada di ujung mana. Ya. Nah, secara bentuk seperti ini, kalau kita hitung pakai rumus, ya deltanya pasti hanya ada satu, ya. Satu itu artinya hanya satu variabel nilai, gitu. Tapi bukan berarti ada satu di setiap balok atau kolom, enggak ya. Mungkin ada balok yang ada deltanya, ada balok yang enggak ada deltanya, gitu. Ya, tapi dia hanya ada satu variabel nilai delta maksudnya. Ya, sekarang satu variabel nilai delta. Kalau kita bicara ini kan ujung jepit ya. Kalau jepit sih pasti terkunci, udah ya. Jadi di sini nggak mungkin muter. Jadi ini udah terkunci, nggak mungkin pindah-pindah juga. Jadi titik A ini udah pasti di sini, titik D pasti di sini. Kalau cantilever, titik E, ini adalah titik bebas. Dia bisa pindah-pindah, tapi dia tidak jadi patokan jadi variabel. Walaupun dia ada rotasinya, ada pergeseran, itu tidak dijadikan variabel dia. Yang dijadikan variabel hanya titik-titik pada tumpuan yang sendi sama roll ya tentunya, yang jepit sih nggak ada, sama titik-titik yang merupakan pertemuan kolom sama balok, ya. Jadi titik B sama titik C. Kalau kalau titik F ini kemarin Bara nanya, ini titik F ini nggak dijadikan patokan karena dia nggak berada di pertemuan kolom sama balok. Nanti kalau gitu setiap titik, ini misalnya Ibu mau kasih titik nilai G, ya, ya ini nanti deformasinya memang nggak nol, dia ada rotasi juga, tapi tidak dijadikan patokan perhitungan dalam persamaan slope deflection. Nggak dijadikan variabel maksudnya, ya. Bukan berarti nilainya nggak nol, ya. Jadi yang Ibu maksud kalian mencari variabel yang tidak nol, mencari deformasi yang tidak nol, itu maksudnya untuk variabel di persamaan statika, ya, bukan deformasi yang terjadi. Nanti kalau deformasi yang terjadi ini sepanjang kolom sini deformasinya nggak nol juga karena dia melendut. Jadi kalau Ibu gambarkan nanti bentuknya kira-kira akan ini lurus ya. Agak susah sih kalau gambar pakai mouse ya. Sini misalnya gini, berarti ini bergeser ke sini, terus dia muter lagi. Nah kalau ini bergeser, ini akan bergeser lagi, ya, jadi ke sini. Nah terus ini bebas kan, ini bebas berarti ini mungkin melengkung gini, ya. Nah, lebih pendek sih mestinya ya. Ini mestinya enggak karena udah kepotong sama sini kan. Ini ya, ini mestinya lebih pendek. Nah, mungkin di sini gitu. Jadi ini akan ada delta juga ya. Tapi bisa jadi kalau ini bergeser ke kanan, ya ini mungkin lebih panjang juga gitu ya. Enggak masalah nantinya. Tapi yang jadi kunci itu adalah deformasi yang merupakan variabel-variabel.
Jadi variabelnya itu apa? Variabelnya ini B-nya ini pasti bergeser ke sini. Ya. Nah, mungkin pergeserannya ini kan soalnya ditarik ke kiri, Bu, masa malah bergeser ke kanan gitu. Memang sih mungkin nanti deformasi yang terjadi itu ke kiri, ya. Boleh aja sih digambarkan ke kiri gitu. Cuman nanti jadi beda tandanya. Apa negatif sama positifnya agak bingung gitu. Jadi kita membiasakan nilai deltanya kalau bisa ke arah positif sehingga ketika ketemu positif berarti dia nilainya positif juga, ya. Jadi ini arah positifnya kan ke kanan. Jadi ya kita misalkan deltanya segini ke kanan delta. Paham ya? Nah, kalau ini delta secara panjang itu ini panjangnya harus tetap 5 meter gitu. Panjang dalam arah tegak lurus ya. Jadi kalau ini apa tetap arah tegak lurusnya berarti titik C-nya sini juga bergeser sebesar delta juga. Itu artinya yang dikatakan satu variabel. Ini gambarnya. Ini ya, satu variabel delta. Jadi ini bergeser delta, ini juga bergeser delta. Ya. Terus ini kan Ibu gambarnya naik nih. Ini padahal nggak mungkin naik. Ya. Kalau ini naik, berarti ini panjangnya secara tegak lurus, ini kan jadi tambah panjang. Ya. Jadi harusnya ini tetap di sini nih. Jadi ini mungkin gambarnya gini harusnya. Ya. Titik C-nya di sini, bukan yang sebelah sini. Paham ya? Agak susah sih gambar pakai mouse ya. Dilihatnya di gambar yang ini aja. Mungkin pakai yang Excel-nya ya. Ini di mana? Ini ya. Oh, ini gambarnya kecoret-coret di sini. Ini dihapus dulu. Nah, ini gambar yang pelan-pelan, jadi lebih jelas lihatnya, ya. Jadi kalau ini bergeser delta, maka ini juga delta. Jadi ini masih tetap di sini garisnya. Ya. Jadi ini bisa aja naik terus turun lagi. Ini kan Ibu misalkan aja, karena ini turun terus ini bisa aja gini sih, ya. Ini cuman Ibu menggambarkannya. Nah kalau yang rotasi itu gambarnya nggak penting deh. Maksudnya dia mau melandai ke sini, apa mau melandai ke atas, itu tidak jadi masalah. Tapi yang penting itu gambar deltanya. Ya. Jadi kalau ini bergeser delta, ini juga bergeser delta. Jadi kalian boleh gambarnya itu dalam patokan yang lurus-lurus ini aja. Ya, sampai ke delta paham ya? Nah di balok ini nggak mungkin tetap dalam jalur garis ini karena dia dikunci sama ini. Dia nggak mungkin naik, nggak mungkin turun karena titik D-nya tetap. Kalau dia naik jadi tambah panjang, kalau turun tambah pendek. Sehingga B sama C ini tetap berada di jalur ini. Artinya BC ini nggak ada deltanya. Jadi delta ini hanya berlaku untuk kolom-kolom, hanya untuk berlaku kolom DB sama kolom EC. Di balok BC tidak ada delta. Paham ya? Sampai ke delta. Nah sekarang setelah kalian gambar deformasi ini, yang udah kita misalkan dia ke kanan, baru masuk ke persamaan ini, persamaan momen ujung. Ya. Persamaan momen ujung rumusnya adalah momen di suatu ujung itu dipengaruhi oleh momen primer ditambah EI per L kali 4 rotasi yang dekat, ini BD berarti yang dekat B, 4 rotasi B, ditambah 2 rotasi D, kemudian karena BD ini kolom, ada delta, berarti di sini minus. Patokannya kalau deltanya ke kanan, itu berarti momennya negatif. Ya. Makanya minus 6 delta, karena dia momennya jadi ke sini, kemudian ini juga momen negatif ke sini. Ya. Sehingga persamaannya ini jadi
minus 6 delta per L. Ya. Rumusnya paham ya? Ini semua rumusnya berlaku untuk semua momen ujung. Ya. Tinggal nanti yang nilai deltanya 0, ya nggak masuk deltanya. Jadi kalian sebetulnya kan nulis ini itu di kertas coret-coret dulu untuk bisa memasukkan ke tabel matriks ke sini. Ya. Jadi nulisnya biasanya di kertas dulu baru dipindahkan ke sini. Atau kalau mau langsung dipindahkan ke sini, boleh aja sih sebetulnya ya. Jadi MBD itu sama dengan momen primer BD. BD itu sebelah kanan sini ya. Kalau bebannya ke kanan ya ini momen negatif. Momen positif ya. Karena ini saya hapus yang beban. Yang gambar ini ya. Ini berarti kalau momen primer kalau bebannya ke sini, ini berarti momen primer positif kan. Ini nilainya positif. Yang ini negatif ya. Kalau di UTS kalian berarti kebalik ya. Jadi nanti tinggal tanda-tandanya disesuaikan ya. Berarti MBD ini berarti ini positif. Positif rumusnya sama dengan tinggal dimasukkan aja. Ini jadi kalau di Excel itu Excel-nya bisa berfungsi sebagai kalkulator. Jadi masukkan rumusnya di sini. Ya, sama dengan ininya ada ini. Ini sama dengan 600 kali ini 600 kali 2 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Ya. Berarti kalau kalian di UTS, jangan salah yang UTS. Yang UTS berarti tadi soal UTS-nya mana? Yang UTS-nya ini ya. Berarti kalau di UTS ini nggak sama ya panjangnya, ini 1,5, ini 2,5 ya. Berarti kalau MBA, maka MBA berarti sama dengan P dikalikan dengan 1,5 kali 2,5 kuadrat dibagi 4 kuadrat. Ya. Tapi momennya apa? Momen negatif ya kalau BA. Karena kalau BA ini berarti arahnya ke sini. Arah ke sini negatif ya. Momen AB yang positif. Jadi jangan salah ya. Kalau AB berarti sama dengan P kali 2,5 3 ya. P kali 3 kali 1,5 kuadrat dibagi 4,5 kuadrat. Kalau MA berarti P kali 1,5 kali 3 kuadrat dibagi 4,5 kuadrat ya. Jadi rumusnya jangan sama. Balik lagi ke Excel-nya. Ke Excel yang di sini, dia ketumpuk sih ya coret-coretannya yang tadi. Nah ke sini ya. Nah sampai ke ini paham ya. Kemudian rumus di sini plus EI per L. Ini L-nya berapa? 4. Berarti ditulis EI per 4. Kemudian ini tuh kali dalam kurung. Sebetulnya sih kalau mau dipanjangkan, ini tuh harusnya notasinya banyak. Ada rotasi B, ada rotasi D, ada rotasi C, ada rotasi E, gitu ya. Cuma nilainya 0 nggak dimunculkan di sini. Ya. Jadi dia muncul hanya yang rotasi nilai variabelnya nggak 0 tadi. Hanya ada rotasi B, rotasi C, dan delta. Ya. Kemudian ini koefisien variabelnya tergantung dari notasi di sini. Kalau ini BD berarti yang rotasi B itu 4. Ini BD 4, ini BC 4 ya. Kemudian yang depannya B lagi cuman ini ya. Kalau BA ini kan cantilever. Cantilever ini nggak perlu
persamaan yang sebelah sini. Dia langsung hasilnya kalau cantilever, ya. Berarti kalau BA ini positif. Kalau kalian cantilevernya nanti sebelah sini, berarti negatif ya momennya. Ini langsung dihitung ya. Koefisien sini paham ya. Kemudian sini rotasi C kan ini nggak ada notasi D-nya. Maka sini ya berarti 0. Kemudian ini BD kolom. Kolom berarti ada deltanya tadi, yaitu minus 6 delta per L. Ya. Jadi L-nya kan udah masuk ke sini. Ya. Jadi ini hanya muncul minus 6 per L. Oh, L-nya double sih ya. Di rumusnya, memang rumusnya minus 6 delta per L. Jadi ini L-nya masuk lagi. Ya. Nah, ini Ibu salin tulisannya ini dalam perkalian matriks. Paham kan maksudnya? Jadi ini kalau dibaca, MBA sama dengan 300.000 plus EI per 4 kali dalam kurung 4 rotasi B ditambah 0 rotasi C minus 6 per 4 delta, kemudian kurung tutup. Sama dengan yang nanti mau kita cari nilainya berapa. Ya. Kemudian kalau BC ini berarti yang beban merata nih. Momennya 1/12 minus 1/12 kali I kali L kuadrat. Kalau kalian pakai kuadrat itu bisa pakai tanda ini ya, tanda yang ada di atas huruf 6 ya. Di atasnya huruf 6 itu ada lambang seperti ini. Ini tuh artinya kuadrat ya. Kemudian ini E-nya berapa? 2EI per 5 ya. Terus BC berarti yang rotasi B-nya 4, rotasi C-nya 2. Deltanya nggak ada, berarti 0. Ya. Kebalikannya yang CB momen primernya 0. Ini 2EI, ini berarti rotasi B-nya yang 2, yang 4 yang rotasi C. Deltanya juga 0. Ya. Kemudian yang CE itu nggak ada beban, berarti momen primernya pasti 0. Plus EI per 4, ini berarti yang 4 yang rotasi C, rotasi E itu nggak ada 0, berarti nggak muncul, maka rotasi B-nya juga 0, karena nggak ada variabel B. Ini sama ya, minus 6, karena kanannya turun ya. Kemudian DB ini kebalikannya BD ya. Jadi ini yang 2, kalau di sini rotasi B-nya 4 ya. Terus rotasi B-nya nggak muncul, ini 0. Ini sih sama. Terus EC berarti ini nggak ada beban. Ini kebalikannya CE ya. Ini 0 berarti ini 4 ini 2 ya. Sampai ke sini paham ya? Sampai ke momen ujung. Kemudian sekarang ke persamaan statika, karena variabelnya 3, ada rotasi B, ada rotasi C, ada delta, maka persamaan statikanya juga 3. Kalau rotasi, persamaan statikanya adalah sigma momen. Kalau delta, persamaan statikanya bisa sigma horizontal sama dengan 0, bisa sigma vertikal sama dengan 0. Ini karena arahnya horizontal deltanya, jadi kita pakai yang sigma horizontal sama dengan 0. Sampai ke persamaan statika, kalau yang ini penyederhanaan ya dari yang atas, karena ini kan variabelnya masih macam-macam, masih I per 4, 2 per 5, gitu ya. Sekarang angka 1/4, 2 per 5-nya dimasukkan ke sini. Sehingga di sini keluar hanya I-nya aja. Ya. Tinggal dikalikan aja, ini berarti 4 dibagi 4, 1. 4 dikalikan 2 per 5, berarti jadi 8 per 5. Ya. Ini 2 kali 2 per 5, dan seterusnya. Ya. Kemudian sigma momen di B sama dengan 0, tinggal cari yang depannya B. Berarti ini BA, BD, dan BC. Nah, ini bisa diblok masuk ke sini. Ya, cuma nanti yang kanannya kan nggak kepake sih prinsipnya. Ini kan cuma penyalinan. Sebetulnya yang diblok sebelah sininya aja. Ya,
nggak usah sampai sini ya. Terus tinggal dijumlahkan aja 3 baris ini dijumlah ya, sehingga ini tinggal di-sort aja. Nanti hasil penjumlahannya mana? Hasil penjumlahannya merah ya. Sampai ke sini paham ya, mungkin sigma momen di B sama dengan 0 ya. Demikian juga yang C ya, sigma momen di C sama dengan 0. Ini yang depannya CC, kita jumlah juga. Ini berarti 4/5 tambah 0 ya. Ini berarti 4/5 tambah 5/5 ya, berarti jadi 13/5 dan seterusnya ya. Nah, persamaan statikanya dituliskan sama dengan 0. Ini sebetulnya kalau mau lebih rapi, harusnya ini tulisannya digeser sih ke sini kalau mau tetap tampilan matriks ya. Ini nanti nggak ada ini, cuman ini variabel ini tetap mengandung variabel ini. Ini apa? Tetap disalinkan di sini. Nah, gini ya. Jadi membacanya tetap persamaan sigma momen di B sama dengan 0 sama dengan 783,33 plus EI kali 13/5 rotasi B ditambah 4/5 rotasi C minus 3/8 delta kurung tutup sama dengan 0. Ya, nuliskannya harusnya seperti itu. Yang ini juga sama ya. Jadi ini mestinya tampilannya harusnya yang ini juga sama seperti ini. Nah, gini ya. Dan sekarang tinggal satu ya, persamaan satu lagi, yaitu sigma horizontal sama dengan 0. Sigma horizontal sama dengan 0 itu harus digambar pribadinya seperti ini. Ya. Jadi yang digambar apa? Beban luar. Jadi ada P1, ada Q, ya. Di sini ada P2, ya. Terus sama momen-momen ujung. Di sini momen ujung ada BA, ada BB, ada DB, ada apa? EC, ada CE, ada CB. Semuanya digambar searah jarum jam karena belum ketemu nilainya, ya. Karena masih berupa variabel sehingga semua digambar searah jarum. Kalau menggunakan sigma horizontal sama dengan 0, kuncinya kalian cukup cari yang pribadi yang kolom-kolom yang di sini. Karena nanti yang mau dipakai kan yang horizontal. Yang ini 6, 7, yang sini 8, 5, ya 5, 6, 7, 8, 9. Ini dihitungnya nggak usah dihitung ya, ini belakangan. Jadi kalau mau, ini sebetulnya yang kalian hitung itu cukup persamaan 1 sampai 5 aja. Sampai sini. 5 itu kan, enggak 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 aja. Ya. Sama ini. 11 ini juga belakangan sih sebetulnya. Ya. Yang penting itu hanya ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Terus masuk ke sini. 3, 4. Nah, muncul persamaan sigma horizontal. Kenapa yang 6, 7, 8, 9 ini nggak perlu dihitung? Karena kalau toh ini dihitung, ini masuk ke sini, tidak menyebabkan nilai ini itu berubah. Karena beban ini masuk ke kolom, dia tidak akan menimbulkan momen. Ya. Beda kalau kolomnya itu miring. Yang di materi yang portal miring, itu ada kolom miring gini, itu harus dihitung vertikalnya. Karena ketika dimasukkan variabel hasil dari reaksi yang dibalok masuk ke kolom, dia menimbulkan momen, ya, sehingga menyebabkan reaksi horizontalnya nanti beda. Paham ya ke sini, Desi? Mungkin bisa paham ke sini? Itu ke pribadi. Iya, Bu. Iya, karena kuncinya di sini ya, kuncinya di pribadi ini, ya.
keahlian kita di medtech itu kuncinya di sini. Kalau ininya nggak paham, begitu soalnya dirubah sedikit aja, udah bingung yang mana yang dihitung duluan gitu ya. Karena pengaruh di titik yang satunya itu mempengaruhi nilai di titik lainnya. Ya, sehingga ini sebetulnya walaupun Ibu tuliskan, ini hanya untuk menghitung nanti pada saat reaksi akhir. Ya, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini 11, ini reaksi terakhir. Ya, yang penting ini 1, 2, sama 4. Ya, untuk menghitung 1 ini akibat beban P2. Karena P2 ini di tengah, ya otomatis ini satunya sama, dibagi 2. Ya. Jadi 1 itu sama dengan P2 dibagi 2. Nah, untuk UTS kalian nggak sama ya. HP-nya berarti nggak boleh dibagi 2. Kalian harus ngitung berdasarkan balok. Jadi ini seolah-olah kayak balok, pakai sigma momen D sama dengan 0. Berarti sama dengan P2 kali ini, P2 kali 2 dikurangi 1 kali 4 sama dengan 0. Sehingga 1 ketemu nilainya berapa. Ya. Kalau 1 ketemu, yang bawah dihitung juga. Tapi yang bawah belakangan aja, nggak penting. Ya. Yang penting dihitung yang atas ini. Ya. Paham ya? Maksudnya supaya nggak buang-buang waktu. Karena nanti yang bawah itu, kalau toh dihitung, nanti buat setelah di momen akhir ketemu gitu. Nanti kalau momen akhirnya masih salah, percuma ngitung yang reaksi di sini. Karena nggak kepake juga. Ya. Jadi yang kepake yang reaksi di sini. 1. Setelah 1 ketemu, ini 1 kan akibat P2. Ya. Sementara di sini ada momen DB, ada momen BD. Ya. Ada DB, ada BD. Masing-masing searah jarum jam semua. Ya. Berarti ini bisa dijumlah. Ya. Dijumlah menghasilkan reaksi yang atas itu ke kiri, yang bawah ke kanan. Besarnya sama. Ya. Jadi yang atas ke kiri 2 nih, yang bawah ke kanan. Besarnya adalah MDB ditambah MDD dibagi L. Paham ya? Kenapa ke kiri? Karena dia nanti lawannya ke sini, jadi seimbang. Ya, jadi 2 itu sama dengan MBD tambah MDB dibagi 4. Kalau di UTS kalian berarti dibagi 4,5 ya. Terus kalau ini kita gambarkan ke kiri, berarti sama-sama ke kiri, berarti dijumlah ke kiri juga kan. Nilainya 3, notasinya itu berarti sama dengan 1 ditambah 2 nih. Ya, ini udah masuk 1 variabel. Ya. Sekarang yang 4 ini cara ngitung sama kayak 2, karena di sini nggak ada beban luar. Ya, cuma ada beban momen. Berarti 4 ini sama dengan MBC tambah MCE dibagi 4. Kalau di UTS kalian berarti yang sebelah kanan itu 4 ya, benar. Kalau yang sebelah kiri 4,5 ya, karena kolomnya beda tuh. Ya, sampai ketemu 4 ke kiri, paham ya? Ini ya. Nah, setelah ini ketemu 3, kita ngelihatnya ke titik ini sekarang. Ini kan 1 titik nih. 1 titik ini horizontalnya harus seimbang. Karena di sini nggak ada beban luar. Ya, berarti kalau di sini ada 3, maka di sini juga harus ada 3 ke kanan. Ya. Kenapa ditaruhnya ke balok sini, bukan ke balok sini? Karena balok sini ini balok cantilever. Di sini nggak ada tumpuannya. Jadi nggak perlu dikasih pembagian. Ya, kecuali kalau ini ada tumpuannya. Kalau ini ada tumpuannya, 3 ini nanti akan dibagi ke balok BA sama dibagi ke balok BC. Ya. Pembagiannya berapa tergantung kekakuan. Ya. Tapi karena ini bebas, ini nggak perlu dapat pembagian. Jadi ini 3 langsung masuk ke sini. Paham ya? Ya. Nah, sehingga ini seimbang harus 0 ya. Sedangkan 4, ini di sini kan juga nggak ada beban luar. Ya. Sehingga kalau ini ada ke kiri 4, maka di sini harus ke kanan 4. Ya. Sekarang kuncinya tinggal di sini, di balok ini. Balok ini juga harus seimbang juga. Nah, padahal ini kalau kita lihat nggak seimbang. Ini ada 3 ke kanan, ada 4 ke kanan.
nggak seimbang kan? Berarti kita buatlah persamaan. Jadi 3 ditambah 4 ini nanti harus 0. Ya, sehingga persamaan yang di sini ditambah. Maka itulah persamaan sigma horizontalnya. Jadi persamaan horizontalnya itu dimasukkan ke sini. Ini asalnya dari 3 ditambah 4 sama dengan 0 ya. Ini juga sama ya seperti yang tadi, harusnya tampilannya kalau mau dirubah seperti ini. Ini ya, jadi membacanya sama ya. Berarti ini 300.000 ditambah EI kali 3/8 rotasi B ditambah 3/8 rotasi C minus 3/8 delta sama dengan 0. Jadi kita udah punya persamaan 3 nih, tinggal dieliminasi ya. Kalau dieliminasi berarti kalian ngapusin satu-satu dulu ya, misalnya 1 sama 2 dihapus rotasi B-nya. Terus 2 sama 3 dihapus rotasi B-nya juga. Masih tersisa rotasi C dan delta. Terus dihapusin lagi rotasi C-nya, misalnya dari 2 tadi. Ya, tinggal 1 ketemu baru masuk ke rotasi. Ya, nah itu lebih mudah kalau kita ngerjakannya dengan matriks. Tampilan matriksnya seperti ini kan. Ini persamaan 1, ya. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita sajikan dalam matriks itu ini matriks apa? Matriks A, ini matriks B misalnya. Berarti matriks ini matriks C misalnya ya. Matriks C ditambah EI kali matriks A kali matriks B sama dengan 0. Ya, ini matriks D misalnya. Kalau kita mau nyari nilai matriks B, berarti matriks A-nya ini kita jadikan matriks satuan kan. Untuk jadikan matriks satuan, itu kita kalikan dengan inverse matriks. Masih ingat pelajaran aljabar linear kan? Iya, Desi? Iya, Bu. Iya, ya. Jadi ini tinggal kita cari inverse. Kalian boleh pakai, karena sudah lepas dari pelajaran aljabar linear, kalian menghitung matriksnya boleh pakai aplikasi. Ya, aplikasi matriks itu udah banyak ya. Banyak yang free juga, tinggal di-download ya. Karena di sini masih ada matriks konstanta. Matriks konstantanya kan ada di kiri, ada di kanan nih. Biar nggak bingung, disatukan, dipindah ke kanan semua. Ya, jadi kalau pindah ke kanan jadi beda tanda. Jadi di sini hanya tinggal matriks A dan matriks ini Ibu sebutnya matriks D ya. Kita cari inverse matriks A. Cara nyari inverse matriks tinggal pakai aplikasi Aplikasi matriks ya. Ini ada aplikasi matriks tuh di sini. Bisa download sih, banyak kok aplikasi matriks ya. Ada yang sudah punya? Mungkin waktu pelajaran aljabar linear sih, Bu Kifaya pernah ngajarin pakai aplikasi. Desi? Belum, Bu. Belum, kalau enggak Punya di aplikasi. searching aja ya, nanti dicari aja pokoknya yang tentang matriks lah, khusus matriks aja. Kalau yang di Ibu itu ini aplikasi matematik, jadi lebih lengkap sih. Ini kalkulator, bukan yang kalkulator. Jadi Ibu kliknya yang ini ya. Ini ya. Ini ya, tinggal dicari matriksnya. Ini double. Insert matriks di sini ya. Karena matriksnya tadi kan matriks 3 kali 3 ya. Barisnya 3, kolomnya 3 ya. Cuma angkanya nggak hafal Ibu. Berarti harus pakai Excel.
Ini ya, matriksnya. Yang mau kita inverse itu matriks ini, berarti 2/3/5 itu berarti 13/5. Kemudian 4/5. Kemudian min 3/8. Terus 4/5. 2/3/5 itu 13/5. Minus 3/8. Dan 3/8. Oh iya, bikin pecahan di Excel bisa ya? Desi? Bisa, Bu. Bisa ya, tinggal dirubah di format selnya, di format sel terus pilih pecahan. Pecahannya pilih yang digit di atasnya paling besar, di bawahnya paling besar juga. Biasanya di atasnya itu 2, bawah 3. Ya, pokoknya dicari yang paling besar aja supaya nggak salah hitungannya. Jangan sampai milih pecahannya jumlah bilangannya itu salah. Kalau salah nanti dia jadi pembulatan, malah jadi nggak teliti. Ya. Nah ini setelah matriks A-nya udah kita input, tinggal kita masukkan inverse. Ya. Inverse. Tinggal di ya. Maka hasil inverse-nya kalau mau pecahan yang ini, kalau mau desimal tinggal yang ini. Ya. Berarti masuk lagi ke Excel-nya. Ini tinggal kita salin hasil perkalian matriksnya. Ya. Ini berarti ininya udah ditutup ya. Sampai ke sini bisa ya. Ya setelah ini ketemu matriks inver ini kan sebetulnya ini kalau kita kaliin dengan matriks inver kan jadi satuan. Yang sebelah kanan ini sebetulnya gambarnya kalau mau ini itu harusnya tampilannya pindah suku ya. Ini itu ke sebelah sini sih. Ini lihat masuknya ya di sini. Nah, harusnya gini ya. Oh, tapi angkanya berubah ya? Enggak sih, enggak berubah ya. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. Karena ini udah kita kalikan sama matriks ini, dia udah jadi matriks satuan. Jadi kalau tampilannya di tampilan di persamaannya, ini tuh 1, ini 0, ini 0, ini 1, 0, terus ini 0, 0, 1. Ini ya. Ini matriks yang sebelah kiri. Ini kalau dikalikan dengan matriks yang inverse ini, ya hasilnya udah jadi matriks satuan. Ya. Terus EI-nya tetap, ini masih ada EI-nya. Ya. Nah ini pindah suku kan ke sebelah sini. Ya. Sekarang ini kita langsung hitung yang sebelah sini. Kalau ini kan berarti ini nggak ditulis juga nggak masalah. Tapi EI-nya tetap ya. EI-nya tetap muncul. Ini yang kita hapuskan ini aja. Sekarang kalau kita mau cari ini, yang sebelah kiri dikalikan dengan matriks ini, yang sebelah kanan pun juga harus dikalikan dengan inverse matriks tadi, sehingga yang sebelah kanan jadi ini. Ya. Ini terus itu adalah tanda kali. Ya. Nah ini kalian boleh ngitungnya pakai matriks, boleh aja ngitung pakai Excel juga bisa sih ya. Kalau dihitung pakai Excel berarti kan masih ingat perkalian matriks, berarti baris kali kolom ya. Berarti ini sama dengan ini kali ini ditambah ini kali
yang kolom kedua ditambah kolom yang ketiga dikalikan baris yang ketiga. Oh, kalau ini hasilnya sebelah sini dalam pecahan, ini dalam desimal. Mau dijadikan desimal, tinggal dirubah formatnya ke desimal. Kalian nunjukin mungkin yang lain, yang apa? Ini ya, kalau pecahan tuh di sini ya fraksi. Nah, fraksinya ambil yang ini ya. Jangan yang dua nih, nanti enggak. Kalau ada angka yang dibaginya nggak bisa dapat 3 digit, jadi dia pembulatannya jadi salah. Jadi ngambil pembulatan yang dekat angkanya gitu. Jadi dipilihnya kalau pecahan pakai yang ini ya. Nah, kalau kita mau desimal berarti kan pakainya yang ini. Desimal itu berarti yang number ya. Mau 8 digit ya, tampilannya seperti ini ya. Nah, yang bawahnya berarti sama dengan perkalian dari baris yang kedua ya. Berarti ini kali ini ditambah, nggak usah dikasih kurung nggak apa-apa karena perkalian otomatis hitung duluan ya. Ditambah ini dikali salah apa? Kenapa nggak ketemu? Kenapa salah ya? Harusnya sih benar. Ada yang salah apanya? Kali 68 ditambah ini kali ini. Coba kita ulang lagi. Atau karena kita ganti jadi desimal tadi. Harusnya sih nggak masalah. Ini dikalikan iya, kenapa salah ya? Coba yang bawahnya lagi. Harusnya sih ketemunya segini. Yang bawah. Ada yang bisa bantu kenapa salah? Atau karena kita ganti desimal? Sebentar. Harusnya sih nggak masalah ya. Atau dia maunya harus pakai kurung dulu. Sebetulnya sih nggak dikasih kurung nggak masalah. Kira-kira apa yang salah ya? Ini ada yang desimal, ada yang desimal atau kalau dicampur nggak mau. Bentar. Sama dengan yang 85 95. Karena kita geser tadi.
Kenapa nih nggak mau? Apa yang salah ya? Itu kalau yang bawah lagi. Mungkin karena kita geser ya. Harusnya diulang ditulis dari awal. Tapi yang baris satunya nggak masalah. Nah, R70 kali P yang 70 minus. Iya, ini nggak tahu kenapa ya. Mungkin kita ulang dari awal aja ya. Ditulis lagi. Mungkin karena kita pindahkan dari kopian. Ini minus. Enggak nih ya, kayaknya harus karena ada kopian jadi ada fungsi yang berubah. Minus 94. Sudah ya. Ini ya kita salin ulang. Ini tadi mau kita jadiin desimal. Ini minus ya ternyata. Ini minus, ini minus, tampilannya sama aja sih. Ini nggak dikasih turun kalau mau dijadiin desimal. Minus semua berarti ya. Jadi artinya rotasi B-nya turun ke bawah, rotasi C-nya ke bawah juga, deltanya minus berarti deltanya plus nih harusnya. Kenapa? Ada yang salah nyalinnya? 38 plus plus minus. Itu salah rumusnya. Harusnya deltanya ketemu plus. Kenapa jadi minus? Bentar. Ketemunya deltanya harusnya positif sih. Kenapa nih hitungannya jadi negatif? Ini minus. Tambah. Ini minus. Yang ujung harusnya kali N70. Oh, rumusnya salah ya. Ini R70 kali N70 kali P70. M70 kali, oh iya ini salah ya. Ini harusnya kali ini ya. Ini
benar ya. Berarti tadi ada apa di pastenya, jadi kayak karena ini tadi rumus mungkin jadi ikutan rumus ya. Nah kuncinya di sini setelah ketemu ini kan berarti deformasinya, karena ini hasil kalau pakai slope deflection itu yang ketemu pertama kali adalah nilai deformasinya. Karena di sini ada EI-nya, ini kan EI-nya masih masuk nih. Ini berarti nilainya kan masih ada EI-nya, ya. Jadi kalau mau ininya aja, EI-nya pindah ke sini. Kalau pindah ke sini berarti jadi 1/EI. Ya, ini makanya masuk ke kanan. Jadi kalau mau nuliskan lagi, maka ini sama dengan berarti ini di copy karena ini tadi perhitungan ini berarti kopinya yang pas nilai karena itu ada rumusnya kan ya. Nanti pasnya yang ini supaya nilai nggak berubah. Terus ini dikasih kali 1/EI. Karena E-nya tadi di sini EI, kalau pindah ke suku kanan, kalau perkalian jadi 1/, tapi kalau notasinya plus min, plus jadi min, kalau min jadi plus ya, tapi kalau apa perkalian jadi 1/, ya. Paham ya? Nah setelah ini rotasinya deformasi ketemu, sebelum masuk ke perhitungan momen ujung, ini dicek dulu gitu sama apa karena kalian sudah belajar pakai SAP 2000, maka nilai deformasi ini dicek dulu sama SAP 2000 nilainya. Cuman di SAP 2000 nya nggak kebaca karena memang nya nilainya sama dengan 1 kan, yang kebaca ini. Ya, kalau yakin deformasinya sudah benar, hasilnya baru lanjutkan ke sini. Ya, nah ini balik ke persamaan yang di atas tadi. Kalau di atas tadi ini masih belum ada angkanya, ya belum ada angkanya. Nah setelah ini ketemu, nah angkanya boleh tinggal disalinkan aja ke sini, terus hitung lagi perkaliannya ya. Berarti ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini, ya. Oh jangan yang ke sini, yang ke sini ya. Karena ini nggak oke. Jadi ini bagi seperti kan 1 ya. Jadi muncul ini aja. Terus ditambah sama yang ini ya. Jadi ini disalinkan ke sini ya. Berarti ini menghitung karena ini cuma momen ujung, ini enggak ada rumusnya yang bawah ya. Berarti ini ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini dan seterusnya ya. Baru nanti kalau momen akhir udah ketemu, ini juga sebetulnya bisa dicek aja. Nanti BA ditambah BD ditambah ini 3 ini harus 0 jumlahnya. Ini jumlahnya udah 0 berarti benar ya. Terus CB sama CE nilainya harus sama, satunya plus satunya min. Ya. DB sama ini karena ini di tumbuhan ya nggak bisa ngecek ya, hanya tinggal nilainya. Ya. Nah ini hasilnya kalau di SAP ini berarti momen negatif ya, ini negatif ya. Di sini kan dibacanya negatif kan ya. Yang sebelah ini kan udah otomatis nih benar nih 900. Ini momen negatif ya. Nah seperti itu ya. Nanti kalau ini udah momennya udah ketemu baru masuk ke sini. Baru ini kita hitung nih 6, 7, 8, 9 ya. 6 nih dari beban rata dibagi 2 kali panjang dibagi 2 ya. 7 dari mana? 7 ini dari momen BC sama MCB ya. Ini MBC sama MCB kan searah jarum jam. Maka ini ketemu ini searah jarum jam, maka di sini oh ini salah nih ya Ibu gambarnya, harusnya 7-nya ke bawah nih. Kalau ngikutin gambar ini ya, karena ini kan searah jarum jam, harusnya sebelah kanan ke atas, sebelah bawahnya ke bawah, sebelah kirinya ke bawah ya. Berarti ini 7-nya harusnya kebalik nih gambarnya. Bisa diganti. Ini panahnya dibalik.
Ya. Jadi karena ini raja runjang, maka yang sebelah sini harus ke kanan, yang sebelah sini berarti harus melawan nih, berlawanan jarum. Ya. Nanti hasilnya ini 8 berarti 6 dikurangi 7. Jadi rumusnya di sini ini salah nih, ini dibenarin lagi nanti ya. Ini kalau ikutin rumus ini, tapi yang di UTS kan beda ya. Maksudnya supaya paham aja. Ini berarti harusnya minus ya. 6 min 7 yang sebelah kanan yang harusnya plus. Kalau ikutin rumus ini ya. Terus 10 kalau ini yang 10 ini kan hasil momen aja. Yang 10 ini pindahan dari sini ya. 8 kalau ini ke atas ya berarti 10-nya ke bawah. Ini 9 nih. 9. Ya. Karena ini 10 ini ada tambahan ini, ada 5. Ini ada P1 kan, berarti yang 10-nya 5. Nah, seperti itu ya kira-kira bisa dipahami. Oke. Iya, Bu. Iya, berarti tinggal ditunggu besok malam ya. Kumpulinnya sampai ke gaya darah. Nah, masih ada waktu 20 menit. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin terkait tugas atau UTS juga, yang masih bingung. Mau tanya Bu yang horizontal Bu. Kenapa? Boleh Bu. Apa? Yang horizontal Bu. Sigma horizontal ya. Sigma horizontal kenapa? Itu kan P-nya dibagi 2 berdasarkan apa ya Bu? Karena posisi di tengah ya Bu. Dibagi 2 karena setengah ya. Kalau misalkan kalau UTS sebentar, coba mungkin sebentar. Kalau UTS-nya ini berarti balik string share-nya lagi. Nah nih kalau di UTS ya berarti ini apa pribadinya nanti yang ini berarti reaksinya kan ke kanan gitu. Berarti ini apa yang sebelah sini kan yang penting ya. Ini berarti kalau ini ada beban ke sini maka reaksinya ke kanan, beda sama di contoh. Kalau di contoh bebannya ke kanan ya reaksinya ke kiri gitu. Nilai ini berapa? 1 ini. Berarti pakai sigma momen di B sama dengan 0 atau sigma momen di A sama dengan 0. Berarti A00 ini P berapa nih? P1 misalnya. P1 kali 3 minus ditambah 1 kali 4,5. Berarti 1 sama dengan P kali 3 dibagi 4,5. Tapi arahnya ke kanan. Oh, berarti momen ya Bu, pakai cari momennya ya Bu. Iya, pakai perjanjian momen ya. Terus kalau akibat momen, ini tetap harus digambar positif karena belum ketemu ya. Ya akibat momen-momen itu tetap harus positif semua. Ini ada momen AB ya. Ini AB. Kemudian yang ini apa? BA. Ya kalau yang akibat AB sama BA sama, berarti ke kiri panahnya. Ya. Besarnya berapa? AB ditambah BA dibagi 4,5. Ya. Sehingga totalnya ini jadi nggak sama ya. 1 dikurangi 2. Kalau kalian mau pakai patokan ke kanan, ya berarti 1 dikurangi 2. Terserah kalian menggambarkannya mau ke kiri atau ke kanan gitu. Kalau menggambarkannya ke kiri, ya berarti 2 dikurangi 1. Kalau kalian gambarnya ke kanan, 1 dikurangi 2 gitu. Ya, harus komitmen sama panah yang dibuat aja. Paham ya maksudnya? Kalau kalian menuliskan tiganya itu ke kiri, berarti persamaannya 3 sama dengan 2 dikurang 1. Ya.
Ini duanya, ini satunya. Ya, berarti nanti panahnya ke kiri masuk ke balok jadi ke kanan gitu. Tiganya. Nanti yang sini 4, kalau 4 sih sama karena nggak ada beban ya. Jadi sama dengan apa? DC ditambah CD dibagi 4 ya. Ke kanan juga arahnya ke kiri. Nah, sebelah sini 4-nya ke kiri ya. Karena cuma 1 ya udah masuk ke sini 4. Ritme horizontal ya 3 tambah 4 sama dengan 0. Ya. Memang slope deflection itu karena notasi memang kita harus paham banget gitu. Cara memberi notasi harus komitmen gitu. Tapi kalau sudah ada angkanya kan lebih gampang. Kalau udah ada angkanya arahnya udah jelas. Mau plus apa min gitu. Tapi ketika belum ketemu, ya kita harus komit sama arah yang kita buat gitu. Karena AB ini belum ketemu, ya komitmennya arah positif gitu. Ya, jadi kalau tapi kenapa ini panahnya nggak kalau mau positif itu kan harusnya positif ya ke kanan, tapi kan ngikutin momen karena berdasarkan momen dia reaksinya pasti ke kiri kalau momennya arahnya ke sana. Sehingga kita komitmen sama arah momen yang dibuat. Paham ya? Oke. Ya, ini udah Ibu buatkan, tinggal nuliskan persamaannya aja. Mungkin tinggal ketelitian di Excel-nya tadi ya, antara copy paste sama copy pas nilai ya. Tadi mungkin Ibu ada kesalahan pas nilai, makanya harus diulang yang melakukan rumusnya jadi salah. Ya. Tinggal dicek sama SAP-nya aja sih. Ya. Kuncinya SAP-nya bisa semua kan? Yang SAP-nya harus bisa ya. Karena kalau SAP-nya nggak bisa, kalian nemu kuncinya salah juga percuma nanti. Jadi kuncinya harus benar dulu. Mudah-mudahan yang cara lewat SAP-nya bisa. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini satu halaman aja ya. Mungkin Ibu simpen dulu ininya. Absennya, oh ini belum kesimpan tadi. Ini yang statika. Sudah. Berarti ada 9 peserta ya. Oke, di absen mungkin udah ditulis ya, takutnya ada yang kelewat. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ibu dari tadi nggak nyalain video. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Masih ada waktu sih 15 menit. Belum, Pak. Halo? Ibu, jadwal perkumpulannya nggak bisa diundur ya, Bu? Sebetulnya sih Ibu, itu kan Ibu tulisnya deadline-nya besok malam jam 10. Tapi log date-nya itu masih lama sih sampai habis libur 22 kalau nggak salah. Jadi kalau telat masih bisa ngirim, masih bisa submit, cuman keterangannya terlambat gitu. Tapi nggak kelok. Nggak soalnya lognya sampai 22. Seingat Ibu gitu. Baik, Bu. Takutnya nggak selesai gitu. Iya, masih bisa sih walaupun terlambat masih bisa ngirim. Kalau nggak Ibu kunci lognya.
Jadi lognya sampai 22 kalau nggak salah. Jadi deadline-nya 9 Mei, tapi log date-nya 22. Jadi setelah libur Lebaran kita liburnya cuma 1 minggu ya, 1 kali Sabtu maksudnya. Nanti tanggal 22 udah masuk lagi sih. Nanti Ibu lihat kalau misalnya masih ada yang belum kok 21 ya. 22 itu kan minggu ya. Itu 21 udah bisa masuk. Terima kasih, Bu. Oh, 22 sih Sabtu, iya. Tapi deadline-nya 22 malam sih kalau nggak salah. Nanti Ibu lihat lah. Oke, mudah-mudahan sih selesai. Oke, kalau nggak ada masalah bisa Ibu tutup. Terima kasih karena udah mau libur ya. Mohon maaf kalau Ibu ada salah. Selamat libur. Baik, Ibu akhiri ya. Oke, masih ada yang mau nanya? Enggak? Cukup, Bu. Iya, oke, baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Aidin wal faizin, Bu. Iya, sama-sama ya. Mohon maaf lahir batin. Iya. Oke, Ibu close ya.